Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami lalai untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Seringkali kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah, melayani hanya agar kami diakui dan dikenal, serta menghitung untung dan rugi. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami begitu banyak. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Hidup kami tidak menjadi puji-pujian yang memuliakan nama-Mu, karena kami mencari puji-pujian dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Allah, kasihanilah kami, baharuilah hati dan laku kehidupan kami. Inilah pengakuan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang saya bawa di dalam peneguhan dalam jabatan penatua dan Siamas di saat ini dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu pertama Samuel pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Pertama Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami di dalam membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman. Kuatkan hamba-Mu yang berdosa, penuh dengan kutuk larang ini, di dalam memimpin ibadah ini. Jangan mempermalukan Tuhan pada saat pemberitaan firman. Tuhan, angkat segala kelemahan tubuh, berikan kemampuan bagi hamba-Mu melayani ibadah di saat ini dan pemberitaan firman ini. Hamba yang telah berdosa, hamba yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sepatutnya hamba dihukum akibat kelalaian. Tapi Tuhan, hari ini atas nama gereja ini, hamba beritakan firman bagi para calon hamba-hamba-Mu yang hari ini akan diteguhkan dalam jabatan penatua dan Siamas lewat kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berkata-kata lewat bibir mulut hamba-Mu yang berdosa itu. Amin. Firman Tuhan berkata, Daud berragu menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tanduk dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jikalau Saul mendengarnya? Dia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah
datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan." "Kuduskanlah dirimu, datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Ishak dan anak-anaknya dan laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan sambil melihat dia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Ishak memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Ishak menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Ishak menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Ishak, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Ishak, Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Ishak, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, yang kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah jawab satu pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya. Saat ini akan ditemukan beberapa orang dari tengah-tengah jemaat ini dalam jabatan khusus penatua dan syamas untuk melayani Tuhan. Kitab 1 dan 2 Samuel adalah satu kesatuan kisah karena terlalu panjang dalam Alkitab. Model yang dibagi menjadi dua. Setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka membuat perjanjian di hadapan Allah untuk di Gunung Sinai Allah membuat perjanjian dengan bangsa ini supaya mereka akan datang dengan setia memasuki tanah perjanjian itu. Dan di tengah-tengah kepemimpinan bangsa ini dua hakim, mereka membutuhkan sebuah perubahan dalam kehidupan bangsa ini. Bahkan itu saudara-saudara yang telah dipilih Tuhan
Hari ini Alkitab mengatakan dalam kitab 1 Samuel ada 3 tokoh yang menjadi perhatian. Samuel, Saul, dan Daud. Dan ketiga tokoh ini terdiri dari bangsa Israel yang dari suku-suku yang dipimpin oleh para hakim, menjadi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu Saul. Samuel memulai Saul menjadi seorang raja. Di awal cerita, Saul adalah seorang raja yang sangat menjanjikan, dan postur tubuhnya yang tinggi dan perawakan yang elok. Namun Saul memiliki karakter yang tidak jujur, tidak berintegritas, dan tidak mau mengakui kesalahannya sendiri di hadapan Tuhan. Bahkan secara terang-terangan tidak menaati perintah Tuhan. Sifat buruk Saul ini menjadi alasan kejatuhannya. Roh Tuhan juga berkuasa atas Saul yang diurapi. Tetapi Saul tidak sepenuhnya melakukan diri kepada Roh Tuhan, sehingga Saul menegur Raja Saul dan bangsa Israel. Samuel memberitahu Saul bahwa Allah mengangkat seorang raja yang baru untuk menggantikannya saat Saul mengalami kejatuhan. Allah sementara bekerja di balik layar untuk mengangkat seorang raja yang baru bagi Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah seorang gembala biasa. Ia adalah seorang kandidat raja yang paling tidak diperhitungkan oleh banyak orang, termasuk ayahnya Isai dan saudara-saudaranya. Dalam keluarganya, Daud adalah yang sangat diabaikan dan sangat tidak diperhitungkan, apalagi dia anak bungsu. Dianggap perawakannya lemah, maka tempat pekerjaannya cocok buat dia mengembalakan kambing domba setiap hari daripada pergi berperang, dan tidak cocok untuk menjadi seorang raja. Itu menurut penilaian Samuel dan orang tua Daud. Samuel pun sempat tergoda untuk menilai beberapa saudara-saudaranya, kakaknya sulung, Eliab, dan juga Samuel melihat kelokan, poros badannya tegak tinggi, namun Tuhan menolak. Bapak Ibu, Samuel dan orang lain melihatnya di depan mata atau penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Begitu pula dengan Abinadab dan Syama, hingga anak Isa yang ketujuh semuanya tidak dipilih Tuhan. Kitab 1 Samuel 16 ayat 12 menceritakan bahwa secara fisik Daud nampak kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Ini tidak berarti bahwa Allah memilih Daud karena penampilan fisiknya ini. Allah melihat Daud dengan melihat hatinya yang tidak bisa diketahui sepenuhnya oleh manusia. Karena Daud dengan tulus dan dengan jujur di hadapan Tuhan selalu memuji-muji Tuhan. Tuhan mengetahui semua yang dilakukan oleh Daud dan perbuatan-perbuatannya diuji di hadapan Tuhan. Daud yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya dan oleh saudara-saudaranya suku dan kaum bangsa, tetapi Tuhan melihat hati, dan Tuhan menetapkan Daud menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu, hari ini 87 orang majelis, ya, pakai jas, kita mangkat, dasi, semua
Ingat, jadi majelis jemaat itu bukan majelis raya. Jadi majelis jemaat bukan majelis kelompok KSP. Jadi majelis jemaat berfatah. Jadi majelis jemaat berarti bukan bikin kelompok-kelompok. Jadi majelis jemaat bukan berarti tukang baca litra orang. Karena Bapak Ibu bersyukur dari 87 orang dari sekian jumlah jemaat ini 2.500 lebih Bapak Ibu terpilih jadi majelis. Bukan jadi majelis berarti menjadi hakim atas jemaat. Saudara adalah hamba. Baik yang baru diteguhkan, baik yang sudah satu periode belum masuk, melanjutkan lagi satu periode, ingat itu. Kamu kerjanya tidak digaji, tapi ingat segala jerih dalam maka dihitung. Makanya dari majelis jemaat itu jangan penampilannya. Tuhan tadi kasih tahu Samuel, kau pergi ke Isai, orang Bethlehem itu. Ada 8 orang anaknya, tapi yang Samuel datang dapati 7 orang di rumah. Terus Samuel melihat, oh ini Eliab ini badannya kekar bagus, ganteng perawakannya. Tuhan bilang jangan lihat itu, lihat hati. Maka jadi majelis kan hati musuh. Harus hati terang, hati terbuka. Jadi majelis jangan lagi bikin TikTok. Sekarang ini kan banyak ibu yang sudah mau kemarau pakai TikTok, bertobat hari ini. Anda kerja untuk 5 tahun, bukan 1-2 hari. Dan ingat, para penatua, ingat, kau adalah pemberita firman. Mimbar ini kau akan naik berdiri di sini untuk bicara untuk jemaat. Maka tunjukkanlah karakter kelakuannya baik. Begitu. Bapak Ibu, pada Syamas mengawasi jemaat, jaga, pelihara ini jemaat. Ya. Jadi bukan jadi majelis jemaat pada hari ini penampilan hebat, keren, ganteng, cantik, manis, elok. Bukan itu. Tapi Tuhan lihat. Ya. Tuhan lihat. Hati itu paling utama. Kerja dengan rendah hati. Tunduk. Maka Tuhan akan meninggalkan. Ya, bukan beda bicara ini firman yang saudara. Saudara dipilih karena ditetapkan Tuhan untuk ada maksud yang lebih besar ke depan. Jadi saya kasih yang itu. Jadi majelis jemaat itu bukan kelompok orang Ambon, kelompok orang Papua, kelompok orang Sulawesi, kelompok orang Jawa, orang Batak, tidak ada. Tapi hari ini saudara adalah hamba untuk Tuhan. Daud yang diremehkan oleh keluarganya dididikan Tuhan. Bapak Ibu juga Tuhan berencana mendidikan. Hari ini maka itu besok, saudara kalau kunjungi jemaat ada masalah, jangan selesai dengan masalah pergi ke litra lagi. Ya, nanti cepat stroke, nanti mulu bengkok.
Oh dengar kau diam kau kembali. Oh dengar kau ambil langkah. Gitu. Ya. Saya pendeta, kami pendeta ini juga harus terus bertobat. Gitu. Supaya jadi pelayan yang benar-benar takut Tuhan. Karena kita ini hamba, kita ini budak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini menjadi calon budaknya Tuhan. Kau tidak digaji. Bersyukur untuk yang kemarin sudah kerja 12 tahun dalam sejarah kita. Saudara bekerja 12 tahun. Pasti dalam pekerjaan ini ada yang sudah pergi, ada yang masih ada. Tapi tidak pernah berkekurangan sama saudara. Ya, di mimbar ini saya sudah berulang kali saya pernah katakan, cuma mau kerja jadi uang, bukan jadi pendeta, capek. Kontrak gaji kerja betul jamaah, ini berapa begini coba. Sudah dapat bicara, dapat ngomongan, dituduh lagi segala macam, capek. Tapi bukan itu. Tapi hari ini bagaimana kita kerja dan mewujudkan sesuatu. Amin.